Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei kamu. Iya, kamu yang lagi scroll-scroll, nyari tontonan buat nemenin waktu santai kamu. Coba deh berhenti sebentar di sini, karena aku janji cerita yang akan kamu dengar ini beda dari biasanya. Sebelum kita mulai, Bunda doain kamu sehat selalu, hatimu tenang, rezekimu lancar, dan segala yang kamu harapkan segera terwujud. Di sini, kamu nggak cuma sekedar nonton video biasa. Kamu diajak masuk ke dunia cerita yang penuh rasa. Kadang bikin senyum, kadang bikin haru, tapi pasti bikin kamu betah. Jadi, siap? Ambil posisi paling nyaman, rebahan, atau duduk santai. Dan biar aku yang bawa kamu ke dalam kisahnya. Selamat menikmati dan jangan lupa tinggalkan komentar kalau kamu suka. Model cantik dari Venezuela dirampok dan ditolong pemulung Indonesia. Martina menatap keluar dari kaca mobil bandara dengan semangat. Jakarta tampak begitu hidup. Lalu lintas padat, jalanan penuh orang, dan matahari tropis yang terasa berbeda dari negaranya di Caracas. Ia datang sendirian ke Indonesia untuk liburan. Sudah lama ia ingin menikmati negeri yang disebut-sebut ramah dan eksotis ini. Tapi baru 2 jam menginjakkan kaki di sini, semua berubah. Di sebuah jalan sepi, hanya beberapa ratus meter dari hotel tempat ia menginap, 2 pria dengan motor merampas tasnya. Terlalu cepat. Ia tak sempat berteriak. Paspor, uang tunai, kartu identitas, ponsel, semua dibawa kabur. Martina berdiri terpaku, lalu perlahan terduduk di trotoar. Orang-orang lalu lalang, sesekali menoleh tapi terus berjalan. Ia bingung. Tak tahu harus kemana. Bahasa Indonesia yang ia pelajari beberapa minggu terakhir hanya cukup untuk bilang, terima kasih, dan berapa harganya. Mata Martina mulai berkaca-kaca. Keringat dingin membasahi tengkuknya. Ia tidak tahu nama jalan, tidak tahu harus menelepon siapa. Semua kontak ada di ponsel. Beberapa menit berlalu. Lalu, muncul seseorang dari arah berlawanan. Seorang pria dengan baju lusuh, topi kumal, dan karung goni besar di pundaknya. Pria itu tampak biasa saja, tapi ketika melihat Martina, langkahnya melambat. Ia menatap dengan wajah bingung. "Bule?" tanyanya lirih. Ia jongkok di samping Martina. "Kamu kenapa?" Martina tidak langsung menjawab. Pria itu lalu mengeluarkan sebotol air mineral dari karungnya dan menyerahkannya ke tangan Martina. "Minum dulu, panas." Martina menerimanya. Ia minum sedikit, wajahnya masih bingung. "Dirampok?" tanya pria itu lagi. Martina mengangguk, pelan pria itu menoleh ke sekeliling. "Ya Allah, kasihan banget. Namaku Aris. Kamu ikut aku aja dulu ya. Di jalan sini nggak aman." Martina tidak punya pilihan. Ia berdiri. Aris menyuruhnya jalan di belakangnya. Sambil jalan, pria itu sesekali membuka tong sampah dan mengambil botol plastik. Martina sempat ragu, tapi Aris terlihat tenang dan tidak berbuat aneh-aneh. "Maaf ya, saya kerja kayak gini. Kalau nggak ngumpulin botol, dapur nggak ngebul," kata Aris tanpa malu. "Kamu dari mana?" "Venezuela," jawab Martina pelan. "Wah, jauh bener. Artis?" "Ya." "Model," jawab Martina. "Oh, pantas, cantik banget," kata Aris polos. Mereka berjalan sekitar 15 menit, masuk ke gang kecil yang sempit. Martina sempat berpikir ia akan dibawa ke rumah kumuh. Tapi setelah gang kecil itu berakhir, di baliknya berdiri sebuah rumah besar. Pagar besi tinggi, tanaman rapi, dan pintu depan yang terbuat dari kayu jati. Martina mengerutkan dahi. "Ini, rumah kamu?" tanyanya dalam bahasa Inggris terbata. Aris tersenyum. "Iya, masuk aja." Martina ragu melangkah. Tapi begitu pintu dibuka, mulutnya ternganga. Di dalamnya, ada lantai marmer mengkilap, hiasan dinding lukisan bergaya Eropa, jendela dengan tirai warna emas, dan sofa kulit yang ia tahu pasti bukan barang murah. Udara dingin dari AC menyambutnya. "Ada teh manis di dapur. Kamu duduk aja dulu." Martina masih diam di ambang pintu. "Aris," gumamnya bingung.
Aris cuma tersenyum kecil. Nggak semua pemulung miskin, Mbak. Saya memang kerja begitu karena, ya, biar ingat hidup itu bukan cuma soal duit. Martina tidak tahu harus berkata apa. Hari itu, ia tidur di kamar tamu yang mewah. Tubuhnya masih gemetar, tapi ia merasa aman. Ia masih belum tahu siapa sebenarnya Aris. Tapi entah kenapa, ia percaya padanya. Dan hidupnya, yang awalnya datang ke Indonesia untuk liburan, akan berubah jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Martina bangun pagi-pagi dengan kepala yang masih terasa berat. Malam sebelumnya ia susah tidur, banyak pikiran. Tasnya dirampok, tidak punya ponsel, uang, atau dokumen. Tapi ada satu hal yang membuatnya tidak panik. Ia tidak tidur di jalanan. Ia tidur di tempat yang nyaman, di sebuah kamar dengan ranjang empuk dan wangi sabun hotel. Ia menoleh ke jendela. Cahaya matahari pagi menerobos masuk lewat tirai tipis. Di luar terdengar suara burung dan gemericik air. Bukan suara klakson atau deru motor seperti yang ia dengar saat tiba di Jakarta kemarin. Martina keluar kamar pelan-pelan. Ia berjalan di lorong rumah yang panjang, melewati rak buku tinggi, beberapa lukisan besar, dan hiasan patung logam di sudut ruangan. Rumah ini terlalu mewah untuk seorang pemulung. Ia masih sulit percaya. Dari arah dapur terdengar suara piring. Martina mengikuti suara itu dan menemukan Aris sedang menuangkan teh dari teko ke dalam 2 cangkir. Ia mengenakan kaos putih dan celana santai. "Pagi, Mbak Martina," sapa Aris ramah. Martina duduk pelan. "Morning. Minum teh dulu. Sarapan roti ya? Cuma punya itu." Martina mengangguk dan mencicipi teh hangat itu. Manis, dengan aroma jahe. "Semalam saya mikir," kata Aris sambil duduk, "kamu harus segera ke kedutaan Venezuela. Tapi, sebelum itu mungkin kita bisa mampir ke kantor polisi dulu buat bikin laporan kehilangan." Martina mengangguk. "Yuk, bantu saya?" "Tentu, tapi nanti siang aja." "Polisi rame pagi-pagi," jawab Aris santai. "Sementara kamu bisa istirahat, jalan-jalan sebentar juga boleh. Saya temenin." Martina menatap pria itu penuh tanya. Ia belum mengerti siapa sebenarnya Aris. "Apa kamu benar-benar pemulung?" tanyanya pelan. Aris tertawa kecil. "Iya dan tidak," Martina menaikkan alis. "Dulu saya kerja kantoran. Gaji cukup besar. Tapi hidup saya kosong. Hanya uang dan deadline. Sampai akhirnya saya memutuskan berhenti. Saya jual beberapa aset, beli rumah ini, dan mulai hidup sederhana. Tapi, kamu masih kaya." "Saya nggak bilang miskin. Tapi saya lebih suka jalan kaki, lihat orang-orang, ngobrol sama tukang warung, dan ya, kadang ikut ambil botol bekas di tong sampah. Buat saya, itu terapi." Martina menatapnya tak percaya. "Kamu pura-pura jadi pemulung?" "Bukan pura-pura. Saya tetap ambil botol bekas, sumbangkan ke pengepul, uangnya saya salurkan ke yayasan anak-anak. Jadi bukan soal ngemis, tapi soal menyambung hidup orang lain." Martina terdiam. Ia belum pernah bertemu pria seperti ini. Di negaranya, pria kaya biasanya sibuk dengan mobil mahal, jam tangan, dan pesta. Tapi Aris berbeda. Ia hidup dengan tenang, tidak sombong, bahkan lebih banyak memberi. "Kenapa kamu bantu saya?" tanya Martina lagi. Aris mengangkat bahu. "Enggak, semua orang harus punya alasan buat berbuat baik." Pagi itu, mereka sarapan dengan sederhana. Setelah itu, Aris meminjamkan baju kasual untuk Martina, kaos longgar dan celana jeans bersih. Martina tertawa kecil melihat dirinya di cermin. Ia seperti bukan model, tapi justru nyaman. Siang harinya mereka ke kantor polisi terdekat. Aris berbicara kepada petugas dengan lancar, membantu membuat laporan kehilangan. Martina hanya duduk dan mengangguk. Setelah itu mereka naik ojek ke kantor Kedutaan Besar Venezuela di Jakarta Selatan. Aris menunggu di luar, sementara Martina masuk dengan berkas laporan polisi. Di dalam, petugas kedutaan memproses dokumen pengganti. Mereka juga menawarkan tempat tinggal sementara, tapi Martina menolak. "Saya sudah ditolong orang baik," katanya. Petugas kedutaan mengangguk. "Hati-hati, Nona.
Jakarta tidak selalu aman. Sore hari mereka kembali ke rumah Aris. Di perjalanan mereka mampir ke sebuah taman kota. Martina duduk di bangku menikmati angin sore. Ia merasa aneh. Hanya dalam 1 hari hidupnya berubah. Total. Ia melihat Aris sedang memberi makan burung kecil dengan remahan roti. Sederhana, tapi damai. "Kalau saya boleh tinggal di rumah kamu beberapa hari, boleh?" tanya Martina tiba-tiba. Aris menoleh. "Tentu saja boleh, sampai kamu siap pulang ke negara kamu. Rumah itu rumah kamu juga." Martina tersenyum. "Terima kasih, Aris. Jangan bilang terima kasih terus, nanti saya malah terharu." Mereka tertawa kecil. Sore itu, langit Jakarta terasa sedikit lebih cerah dari biasanya. Martina tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Tapi untuk pertama kalinya sejak kedatangannya ke Indonesia, ia merasa tidak takut lagi. Ada sesuatu dalam diri Aris yang membuatnya tenang. Mungkin karena Aris tidak seperti orang kebanyakan. Dan tanpa sadar, langkah kecil dalam hidup Martina di Jakarta baru saja dimulai. Sudah 5 hari Martina tinggal di rumah Aris. Ia mulai terbiasa bangun pagi, menyapu halaman, bahkan ikut menyiram tanaman. Tidak ada rutinitas yang glamor seperti ketika ia berada di Venezuela. Tidak ada jadwal pemotretan, tidak ada make-up artist, tidak ada fotografer yang sibuk mengatur sudut pencahayaan. Tapi entah kenapa, semua terasa lebih tenang. Setiap pagi, Aris mengajaknya jalan kaki menyusuri gang-gang kecil di sekitar rumah. Mereka sering berhenti di tong sampah untuk mengambil botol bekas. Awalnya Martina ragu, tapi lama-lama ia terbiasa. Aris menjelaskan bahwa botol itu akan dikumpulkan untuk disumbangkan ke pengepul. Uangnya digunakan untuk membantu yayasan anak-anak yatim di pinggiran Jakarta. Martina mulai menyukai kegiatan itu. Ia bahkan pernah ikut memilah botol sambil duduk di depan warung kopi bersama Aris. Warga sekitar yang tadinya mengira Martina adalah bule nyasar, kini mulai akrab. Anak-anak kecil sering melambaikan tangan saat ia lewat. Pada hari ke-7, kehidupan mereka berubah secara tiba-tiba. Semuanya berawal dari seorang remaja laki-laki yang iseng merekam video. Saat itu, Martina dan Aris sedang mengangkut beberapa kantong botol ke atas becak motor. Martina mengenakan kaos oblong lusuh dan topi caping yang dipinjam dari tetangga. Wajahnya penuh keringat, tapi ia tersenyum lebar. Remaja itu, sambil terkekeh, mengunggah video itu ke TikTok. Ia tidak menyangka bahwa yang ia rekam adalah seorang model kelas dunia. Beberapa jam kemudian, video itu meledak. Dalam sehari, ditonton lebih dari 3 juta kali. Komentar-komentar bermunculan. Itu Martina Alvarez, model top dari Venezuela. Gila, dia ngapain mulung di Jakarta? Siapa tuh cowok pemulungnya? Sumpah keren banget. Media pun mulai menyorot. Sejumlah wartawan mendatangi rumah Aris. Martina awalnya panik. Ia tidak ingin sorotan. Tapi Aris tenang saja. Santai. Kalau memang niat mereka baik, kita nggak perlu takut, katanya. Martina pun ikut duduk di ruang tamu, menjawab beberapa pertanyaan wartawan. Ia menceritakan semuanya dengan jujur. Bagaimana ia dirampok, lalu ditolong Aris, dan akhirnya tinggal di rumah pria itu karena tidak punya siapa-siapa. Beberapa stasiun televisi mengundang mereka ke acara talk show. Martina menolak awalnya, tapi Aris membujuknya. Anggap saja ini cara untuk kasih tahu dunia bahwa Indonesia juga punya orang baik, katanya. Di acara itu, penonton terharu. Martina duduk di samping Aris, memakai batik sederhana, rambut diikat, rapi. Ia bercerita bagaimana ia takjub saat pertama kali masuk ke rumah Aris. Dari luar tampak biasa, tapi dalamnya luar biasa. Sofa kulit mahal, lukisan-lukisan berkelas, tanaman bonsai yang terawat rapi. Aris bukan pemulung biasa, kata Martina sambil tersenyum. Pemandu acara tertawa. Jadi dia sebenarnya kaya? Lebih dari kaya. Tapi yang paling kaya dari dia adalah hatinya. Sejak itu popularitas mereka melejit. Martina jadi langganan berita infotainment, tapi ia tetap memilih tinggal di rumah Aris. Ia tidak kembali ke hotel,
tidak pindah ke apartemen mewah yang ditawarkan oleh beberapa sponsor. "Aku di sini lebih tenang," katanya kepada salah satu wartawan. Kebahagiaan tidak datang dari tempat mahal, tapi dari orang yang jujur dan tulus. Sementara itu, Aris menolak semua tawaran endorsement. Ia tetap menjalani rutinitas seperti biasa. Pagi-pagi keluar membawa karung goni, pulang sore sambil membawa plastik bekas. Bedanya, sekarang ada Martina di sampingnya. Tetangga-tetangga yang dulu hanya menyapa sekilas, kini jadi lebih akrab. Mereka sering datang untuk sekadar berbincang atau membawa makanan. Martina pun mulai belajar masak makanan Indonesia, tempe goreng, sambal terasi, dan nasi uduk. Kadang hasil masaknya gosong, tapi Aris tetap memakannya sambil tertawa. "Yang penting niatnya," kata Aris sambil mengunyah tempe keras seperti batu bata. Suatu malam, saat mereka duduk di teras, Martina menatap langit yang cerah. "Aku nggak pernah nyangka liburan bisa berubah seperti ini," katanya. "Begitu juga saya." "Nggak nyangka akan hidup satu rumah sama model Venezuela," jawab Aris sambil tersenyum. Martina diam sebentar. "Kamu tahu? Waktu pertama kali lihat kamu di jalan, aku pikir kamu hanya pemulung biasa. Tapi ternyata..." Aris menyela. "Ternyata kamu salah." Martina tertawa. "Ternyata kamu luar biasa." Malam itu, mereka tidak banyak bicara lagi. Hanya duduk bersebelahan, menikmati angin malam dan suara jangkrik dari halaman. Dunia mereka kini berbeda, tapi mereka sama-sama tidak ingin buru-buru mengubahnya. Karena dalam kesederhanaan, mereka telah menemukan sesuatu yang tidak bisa dibeli, ketenangan dan rasa saling percaya. Sejak video viral itu menyebar, kehidupan Martina dan Aris berubah drastis. Bukan hanya media yang datang, tapi juga tawaran kerjasama, sponsor, bahkan undangan dari pejabat daerah. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang perlahan tumbuh di antara mereka, rasa yang tidak bisa mereka kendalikan, meskipun keduanya belum berani mengucapkannya. Martina mulai sering memperhatikan Aris diam-diam. Cara Aris menatap langit saat berpikir, cara dia tersenyum saat menyapa anak-anak kecil, atau caranya mengikat karung goni dengan cekatan. Martina merasa ada ketulusan yang tidak pernah ia temukan dalam dunia gemerlap modeling. Sementara itu, Aris pun pelan-pelan merasakan hal yang sama. Ia tidak lagi menganggap Martina hanya tamu. Setiap pagi, ia menyiapkan sarapan lebih awal, memastikan telur dadar tidak gosong, dan nasi hangat tepat waktu. Ia tidak berkata banyak, tapi perhatiannya semakin jelas. Suatu sore, mereka duduk berdua di beranda belakang rumah. Martina sedang menyiram bunga, sedangkan Aris memperbaiki kursi bambu yang longgar. "Aris," kata Martina tiba-tiba, "kenapa kamu masih memulung? Padahal kamu punya segalanya." Aris berhenti mengencangkan tali rotan. Ia menatap Martina sejenak sebelum menjawab. "Karena saya pernah hidup susah. Saya tahu rasanya lapar. Saya tahu rasanya ditolak. Dulu, waktu kecil, saya tidur di kolong jembatan. Jadi walaupun sekarang bisa beli apa saja, saya nggak mau lupa dari mana saya berasal." Martina mengangguk. Ia paham. Dunia modeling membuatnya mengenal banyak orang, tapi sedikit yang jujur seperti Aris. Kebanyakan hanya tertarik pada ketenaran dan uang. "Kalau begitu," lanjut Martina, "kamu juga nggak keberatan kalau aku tetap kerja sebagai model?" Aris tertawa. "Kenapa harus keberatan? Itu pekerjaan kamu. Saya malah bangga bisa tinggal serumah sama orang yang masuk majalah di seluruh dunia." Martina tersenyum kecil. "Tapi aku nggak mau balik dulu ke Venezuela. Aku nyaman di sini." Aris diam sebentar. "Kalau kamu nyaman, ya tetaplah di sini. Rumah ini terbuka." Percakapan itu sederhana. Tapi setelah malam itu, hubungan mereka tidak lagi sama. Martina mulai belajar bahasa Indonesia lebih serius. Ia menulis kosakata di buku kecil, dan setiap malam membacanya keras-keras. Aris jadi guru dadakan, mengoreksi kalau pengucapannya salah. Kadang mereka tertawa terbahak-bahak hanya karena Martina keliru menyebut kerupuk jadi kerubuk. Hubungan mereka juga jadi sorotan warga sekitar. Ibu-ibu mulai berbisik-bisik.
Beberapa bertanya langsung pada Aris. "Mas Aris itu serius? Sama bule itu?" tanya Bu Murni, tetangga sebelah rumah. Aris cuma tersenyum. "Kalau jodoh, ya siapa yang bisa nolak, Bu?" Martina pun tak luput dari pertanyaan serupa. Saat ikut belanja ke warung, penjaga warung bertanya sambil tersenyum jahil. "Miss Martina, kamu suka Mas Aris, ya?" Martina hanya tertawa gugup, tapi pipinya memerah. Suatu hari, mereka berdua diundang ke sebuah acara amal. Martina diminta menjadi pembicara singkat. Ia berdiri di atas panggung sederhana dengan latar belakang spanduk bertuliskan, "Peduli sesama, bangun bersama." Dengan bahasa Indonesia yang masih terbata-bata, ia berkata, "Saya cinta Indonesia. Saya juga cinta orang-orang baik, seperti Mas Aris." Penonton bertepuk tangan. Aris yang duduk di barisan depan menunduk, tersenyum kaku. Ia tahu Martina tidak main-main. Sepulang dari acara itu, di dalam mobil, mereka tidak banyak bicara. Hanya suara mesin dan angin dari luar jendela yang terdengar. Tiba-tiba Martina memecah keheningan. "Kalau suatu saat, aku bilang aku jatuh cinta, kamu bakal kaget?" Aris tidak langsung menjawab. Ia menoleh perlahan, menatap mata Martina, yang jernih dan jujur. "Saya nggak kaget. Saya cuma takut." "Takut apa?" "Takut kamu cuma terpesona sesaat. Dunia saya beda jauh dari dunia kamu." Martina menggeleng. "Justru dunia kamu yang bikin aku yakin. Kamu orang pertama yang aku percaya penuh sejak lama." Mobil melaju pelan. Jakarta malam itu terasa tenang, tidak semacet biasanya. Mungkin karena semesta memang sedang memberi ruang bagi mereka untuk saling jujur. Malam itu, Aris tidak bisa tidur. Ia memikirkan kata-kata Martina. Sementara Martina duduk di jendela kamarnya, memandang langit Jakarta yang kelabu, sambil menahan senyum yang tak bisa ia sembunyikan lagi. 3 hari setelah acara amal itu, suasana rumah Aris berubah. Tidak ramai, tidak juga sepi, tapi ada sesuatu yang terasa berbeda. Martina jadi lebih banyak diam. Aris juga sering melamun. Mereka masih saling sapa, masih saling bantu, tapi ada jarak yang perlahan muncul. Bukan karena mereka bertengkar, bukan juga karena tidak nyaman. Justru karena mereka mulai memikirkan hal yang lebih serius. Aris duduk di teras belakang sambil membersihkan sepatu. Martina datang membawa 2 gelas teh hangat. Ia duduk di sebelah Aris, diam sebentar, lalu berkata, "Aku mau tanya sesuatu." Aris mengangguk tanpa menoleh. "Kalau aku jadi mualaf, kamu percaya itu karena cinta? Atau karena harta kamu?" Aris terdiam. Ia berhenti menggosok sepatu, meletakkannya di samping, lalu menatap wajah Martina yang terlihat serius. "Martina, saya nggak pernah mengira kamu akan sejauh itu," katanya pelan. "Tapi kalau kamu mualaf, itu harus dari hati kamu. Jangan karena saya. Jangan karena rumah ini. Jangan karena karung goni yang ternyata cuma topeng." Martina tersenyum. "Aku tahu, makanya aku tanya dulu. Karena aku mulai merasa, ini bukan sekadar liburan lagi." Aris menghela napas panjang. "Saya juga. Dulu saya pikir kamu bakal pergi cepat, pulang ke Venezuela. Tapi sekarang kamu malah ngajarin anak-anak kecil bahasa Inggris di musala. Kamu nanam cabai di kebun belakang. Kamu bantu ibu-ibu kampung jual kerajinan. Semua itu bikin saya bingung." Martina menatap matanya. "Bingung kenapa?" "Saya takut kamu akhirnya kecewa." Martina menggeleng. "Aku pernah hidup dalam dunia yang penuh kebohongan. Dunia model itu banyak palsunya. Make up, lighting, senyum. Tapi kamu, semua yang kamu tunjukin itu nyata. Justru kalau kamu terus pakai karung goni dan bilang kamu pemulung, aku lebih percaya kamu dibanding cowok-cowok yang pakai jas mahal di New York." Aris tertawa kecil. "Martina, kamu itu aneh." Martina ikut tertawa. "Bilang aja kamu juga suka aku." Aris mendadak canggung. Ia berdiri, pura-pura, merapikan tali sepatunya. "Saya suka kamu," katanya pelan. "Tapi saya nggak mau kamu merasa saya manfaatin kamu. Nama kamu besar. Kamu model top dari Venezuela. Kalau kita menikah,
Semua orang bakal bilang saya cuma numpang tenar. Martina berdiri. Ia mendekat, lalu berkata pelan. Dan kalau kita nggak menikah, semua orang bakal bilang, aku cuma cewek bule yang numpang viral. Jadi kita harus pilih, mau dengar kata orang, atau hati kita sendiri. Percakapan itu jadi titik balik. Aris tidak banyak bicara setelahnya. Tapi malam itu, ia duduk lama di musala kecil samping rumahnya. Ia merenung, berdoa, dan mencoba menjawab pertanyaan yang terus menggema di kepalanya. Apakah ini cinta yang tulus? Dan kalau iya, apakah ia cukup berani untuk menerimanya? Keesokan paginya, Aris pergi ke pasar lebih pagi dari biasanya. Ia membeli beberapa bahan makanan, lalu mampir ke toko kecil yang menjual alat-alat ibadah. Ia membeli satu mukena putih bersih. Tidak mahal, tapi bersih dan rapi. Saat pulang, Martina sedang duduk di dapur, membaca catatan bahasa Indonesianya. Aris mendekat, meletakkan bungkusan itu di meja. Apa ini? Tanya Martina. Kalau kamu yakin, kata Aris, kita bisa mulai dari sini. Tapi kalau kamu masih ragu, saya nggak akan maksa. Martina membuka bungkusan itu. Tangannya gemetar. Ia menatap mukena itu sejenak, lalu mengangguk. Aku sudah yakin. Hari itu, mereka pergi ke masjid bersama. Martina mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan penghulu dan beberapa saksi. Tidak ada kamera, tidak ada wartawan. Hanya beberapa tetangga dan anak-anak kecil yang bersorak pelan setelahnya. Sorenya, berita itu bocor. Salah satu warga mengunggah fotonya ke media sosial. Tak butuh waktu lama, nama Martina kembali trending. Kali ini bukan karena karier modelingnya, tapi karena pilihannya untuk menjadi bagian dari kehidupan Aris. Wartawan mulai berdatangan. Beberapa ingin wawancara eksklusif. Salah satu stasiun TV bahkan menawarkan kontrak untuk membuat film dokumenter kisah mereka. Martina menolak halus. Kisah ini bukan untuk dijual, katanya. Ini tentang hati, bukan rating. Namun, ada satu hal yang tidak bisa mereka hindari. Seorang pria datang dari Venezuela. Namanya Sergio. Ia manajer lama Martina, dan dulunya juga kekasih rahasia, Martina. Kamu nggak bisa tinggal di sini selamanya, kata Sergio dalam bahasa Spanyol. Kamu punya kontrak, kamu punya pemotretan. Kamu bukan milik dunia kecil ini. Martina menatapnya tajam. Dulu aku memang milik dunia itu, tapi sekarang tidak. Sergio tertawa sinis. Jangan bilang kamu jatuh cinta sama pemulung berkostum orang kaya itu. Martina berdiri, menatapnya lurus. Justru karena dia dulu pemulung, aku percaya dia tahu nilai hidup lebih baik dari kamu yang hanya tahu nilai kontrak. Sergio pergi dengan marah. Tapi kepergiannya menegaskan satu hal. Martina tidak akan mundur. Di malam yang sama, Aris melamar Martina. Bukan dengan cincin mahal. Hanya dengan kata-kata sederhana di bawah pohon jambu air di halaman belakang. Kalau kamu siap, katanya, besok kita nikah. Martina tersenyum. Saya sudah siap sejak kamu bawa saya keliling Jakarta dengan karung goni itu. Pagi itu, langit cerah seperti ikut merestui niat baik 2 orang yang berasal dari dunia berbeda. Di halaman rumah Aris, kursi-kursi plastik warna biru tersusun rapi. Tenda sederhana berdiri dengan spanduk bertuliskan, "Selamat menempuh, hidup baru, Aris and Martina." Pernikahan itu tidak megah, tapi hangat. Tetangga-tetangga berdatangan membawa tumpeng, kue, dan semangat gotong royong. Ibu-ibu sibuk di dapur, bapak-bapak mengangkat meja, anak-anak lari ke sana kemari sambil memegang bunga plastik yang dijadikan hiasan. Martina mengenakan kebaya putih sederhana. Rambutnya disanggul rapi, tanpa mahkota, tanpa perhiasan berlebihan. Wajahnya berseri, tapi bukan karena makeup, melainkan karena hatinya tenang. Aris memakai batik lengan panjang. Tidak ada jas, tidak ada dasi. Hanya senyum yang tak lepas dari wajahnya sejak pagi. Akad nikah berjalan lancar. Suara Aris mantap saat mengucap ijab kabul. Martina menjawab dengan mata berkaca-kaca. Beberapa ibu di belakang langsung menangis. Entah karena haru, atau karena mereka tidak menyangka pemulung yang suka bawa karung goni itu akhirnya menikah dengan gadis bule model terkenal. Setelah akad,
Acara makan bersama dimulai. Makanan khas kampung disajikan. Nasi liwet, ayam goreng, sayur asem, sambal terasi. Martina makan lahap. "Ini jauh lebih enak dari steak hotel," katanya sambil tertawa. Semua orang tertawa bersamanya. Hari itu, tidak ada yang merasa kecil. Tidak ada yang merasa asing. Martina seakan sudah jadi bagian dari kampung sejak lama. Ia salaman dengan semua orang, menggendong bayi tetangga, bahkan mencuci piring bersama ibu-ibu setelah tamu pulang. Beberapa hari setelah pernikahan, Aris punya rencana besar. "Saya ingin buka usaha," katanya pada Martina. "Usaha apa?" "Daur ulang. Tapi skala kecil dulu. Kita ajak warga sekitar, biar mereka punya penghasilan tambahan." Martina setuju. "Kamu mulai dari karung goni. Sekarang kamu mulai kasih orang lain harapan. Aku bangga." Aris mengajak 3 tetangga pengangguran untuk jadi karyawan pertama. Mereka menyortir plastik, botol bekas, dan kardus. Martina ikut mendesain logo sederhana untuk usaha itu. Namanya Goni Hijau. Tak butuh waktu lama, usaha itu mulai berkembang. Aris menyewa lahan kecil di pinggir kampung untuk dijadikan tempat produksi. Anak-anak muda mulai ikut terlibat. Warga jadi semangat karena ada aktivitas yang menghasilkan. Martina, di sisi lain, tetap menjaga dunia modelingnya. Tapi kini, ia lebih selektif. Ia hanya mengambil proyek yang sesuai nilai-nilai barunya. Ia bahkan menolak pemotretan dengan konsep vulgar. Namanya tetap tenar di Venezuela. Tapi ketika wartawan bertanya kenapa ia tinggal di Indonesia, jawabannya selalu sama. "Karena di sini saya bahagia." Tahun pertama pernikahan mereka, Martina melahirkan anak pertama, seorang perempuan bernama Alia. Tahun kedua, lahir anak laki-laki bernama Yusuf. Rumah yang dulu terasa terlalu besar bagi Aris, kini penuh tawa dan langkah kaki kecil yang berlarian ke sana kemari. Usaha Aris pun tumbuh pesat. Ia mulai membina kerja sama dengan koperasi lokal dan sekolah-sekolah untuk edukasi lingkungan. Goni Hijau jadi contoh program pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Di suatu sore, Aris duduk di depan rumah sambil memangku Yusuf. Martina datang membawa 2 gelas teh, lalu duduk di sebelahnya. "Kamu pernah nyangka hidup kita bakal kayak gini?" tanya Martina. Aris tersenyum. "Saya kira hidup saya bakal terus seperti dulu. Mulung, nginap di emper toko, dihina orang. Tapi Allah kasih kejutan." Martina mengangguk. "Kamu pikir aku bahagia waktu jadi model terkenal? Enggak. Yang bikin aku bahagia itu saat kamu kasih aku sandal jepit waktu aku kehilangan segalanya." Aris tertawa pelan. "Itu sandal murahan. Justru itu. Dari hal kecil, aku tahu kamu tulus." Keduanya terdiam sejenak. Angin sore berembus pelan. Anak-anak tertawa di halaman. Di kejauhan, suara azan maghrib berkumandang. Martina berdiri. "Ayo, kita salat dulu." Aris mengangguk. Mereka masuk ke dalam rumah, menggandeng anak-anak mereka. Rumah itu bukan istana, tapi berisi cinta yang cukup untuk membuat siapapun betah. Kisah Aris dan Martina akhirnya tidak hanya dikenal karena keunikan mereka, tapi karena mereka menunjukkan bahwa cinta bisa tumbuh di tempat yang tidak biasa, antara karung goni dan catwalk, antara musala kecil dan panggung dunia. Dan yang lebih penting, mereka membuktikan satu hal. Cinta sejati itu tidak pernah tentang siapa kamu dulu, tapi tentang siapa kamu saat kamu saling memilih untuk bersama. Martina duduk sendirian di dapur pagi itu, memandangi kompor yang belum dinyalakan. Di tangannya, ada surat elektronik dari agensi modeling di Caracas. Isinya, undangan untuk menjadi juri tamu di kontes model internasional, sekaligus kontrak kerja baru untuk 3 tahun ke depan. Honor besar, status global, nama besar, semua yang dulu ia kejar mati-matian. Martina membaca surat itu 3 kali, lalu ia menaruh ponsel di meja. Ia menghela napas. Dalam hati, ada 2 bagian yang tarik-menarik. Satu bagian ingin kembali ke dunia lamanya,
Bagian lain tidak ingin meninggalkan kehidupan barunya di kampung bersama Aris dan anak-anak. Aris masuk sambil menggendong Yusuf yang masih setengah mengantuk. "Pagi," katanya, meletakkan Yusuf di kursi. "Pagi," jawab Martina singkat. "Aris, tahu, ada yang aneh. Ada yang ganggu pikiran kamu?" Martina menunjuk ponsel di meja. "Tawaran kerja. Dari Venezuela, 3 tahun. Aris tidak langsung menjawab. Ia menarik kursi, duduk di sebelah Martina, lalu melihat ponsel itu. "Bagus dong," katanya tenang. "Kamu memang hebat di sana." Martina menatap Aris dalam-dalam. "Tapi di sini aku ibu, istri, dan bagian dari tempat ini. Martina, kamu tetap hebat dimanapun kamu berada. Aku percaya kamu tahu keputusan terbaiknya." Martina diam. Ia tidak ingin pergi, tapi juga tidak ingin menyesal karena menolak kesempatan besar. Ia memutuskan untuk tidak menjawab email itu hari ini. Ia butuh waktu berpikir. Hari-hari berlalu. Aris tetap bekerja seperti biasa. Bisnis daur ulang mereka makin stabil. Bahkan kini mereka sudah mulai mengajukan izin ekspor barang kerajinan dari limbah plastik. Martina pun mulai sibuk lagi jadi narasumber di acara lingkungan hidup dan perempuan inspiratif. Namun ada yang berubah di rumah itu. Martina jadi lebih banyak termenung. Ia tersenyum, tapi tidak seperti dulu. Ia tertawa, tapi matanya tidak ikut tersenyum. Aris melihat itu. Ia tahu, seseorang bisa sangat mencintai rumahnya, tapi tetap merindukan tanah kelahirannya. Malam itu, saat anak-anak sudah tidur, Martina akhirnya bicara. "Aku ingin pulang. Bukan untuk meninggalkan kamu atau anak-anak, tapi untuk menghadapi satu bab yang belum selesai." Aris mengangguk. "Aku tahu, kamu harus pergi." Martina menatap suaminya. "Tapi aku janji kembali." "Kalau kamu janji, aku percaya." Martina berangkat 2 minggu kemudian. Di bandara, ia mengenakan jaket kain tradisional pemberian ibu-ibu kampung. Ia mencium anak-anak satu persatu. Aris hanya berkata, "Jaga dirimu, dan jangan lupa pulang." Di Venezuela, Martina kembali seperti dulu. Makeup tebal, lampu studio, sorot kamera, jadwal padat. Tapi ada yang berbeda. Dulu ia merasa dunia modeling adalah segalanya. Kini, itu hanya bagian kecil dari siapa dirinya. Ia jalani semua kontrak dengan profesional, tapi di sela waktu kosong, ia mulai berbicara di depan forum tentang perubahan hidupnya, tentang kampung di Indonesia, tentang seorang pria sederhana bernama Aris yang memperkenalkannya pada arti rumah sebenarnya. Kisahnya viral, media ramai membahasnya. Tapi Martina tidak peduli. Ia tidak ingin jadi simbol. Ia hanya ingin hidupnya jujur. 3 bulan setelah kepergiannya, Martina kembali ke Indonesia. Ia tidak menunggu sampai kontrak 3 tahun selesai. Ia merasa cukup. Dunia glamor bukan lagi tempat tinggalnya, hanya tempat singgah. Ketika tiba di kampung, hujan turun pelan. Martina turun dari mobil sewaan, membawa koper dan sebuah tas kecil. Di depan rumah, Aris sedang menyapu halaman. Ia terdiam sejenak ketika melihat Martina, lalu tersenyum. "Kamu cepat pulang." Martina menurunkan kopernya dan langsung memeluk suaminya. "Karena aku kangen rumah." Anak-anak berlari keluar. Mereka memeluk ibunya. Tidak ada sambutan megah, tidak ada karpet merah. Tapi pelukan itu cukup hangat untuk menggantikan seluruh dunia. Martina dan Aris kembali bekerja bersama. Kali ini, mereka mulai membuat program edukasi digital untuk anak-anak tentang lingkungan hidup. Mereka juga membuka pelatihan untuk ibu-ibu agar bisa mandiri secara ekonomi dari hasil kerajinan. Nama Martina tetap besar di dunia internasional, tapi ia lebih dikenal karena karya nyatanya, bukan karena wajah cantik atau tubuh ideal. Di satu kesempatan, seorang wartawan bertanya, "Apa rahasia kebahagiaan Anda?" Martina menjawab sambil tersenyum. "Pernah kehilangan semuanya, lalu dipeluk oleh orang yang tidak punya apa-apa, tapi memberimu segalanya. Dan sejak itu, kisah hidupnya terus menginspirasi banyak orang, bukan karena keindahan catwalk,
tapi karena langkah kecil seorang pria pemulung dan seorang gadis bule yang sama-sama berani memilih jalan pulang mereka sendiri. Pagi itu, suasana rumah Aris dan Martina seperti biasa, hangat dan ramai. Yusuf, anak pertama mereka, kini sudah berusia 9 tahun. Sementara adiknya, Laila, baru menginjak 7. Keduanya sama-sama cerdas dan aktif. Tapi ada satu hal yang berbeda dari anak-anak pada umumnya. Mereka tidak pernah merasa malu memiliki ayah yang dulu seorang pemulung dan ibu yang mantan model internasional. Yusuf sedang sibuk menyiapkan presentasi kecil untuk sekolah. Topiknya tentang pekerjaan orang tua. Ia membuat diagram sederhana di kertas karton warna biru. Di atasnya ia tulis dengan huruf besar, "Ayahku dulu pemulung, sekarang pengusaha." Martina membaca tulisan itu sambil tersenyum kecil. "Kamu yakin mau cerita ini, Kak?" Tanyanya hati-hati. Yusuf mengangguk mantap. "Yakin. Biar teman-teman tahu, semua orang bisa berubah." Sementara itu, Aris sedang mengecek kondisi bengkel produksi di belakang rumah. Sekarang mereka sudah punya 5 pegawai tetap dari warga sekitar. Bengkel kecil itu memproduksi tas, dompet, dan kerajinan dari plastik daur ulang. Martina membantu bagian desain, Aris mengurus distribusi, dan ibu-ibu tetangga yang mengerjakan produksi. Setiap bulan hasilnya selalu habis terjual, apalagi setelah video singkat Yusuf sempat viral tahun lalu, saat ia menjelaskan cara kerja daur ulang plastik kepada teman-temannya dalam bahasa Inggris. Tapi kehidupan tidak selalu mulus. Siang itu, saat Martina sedang menjemput Laila dari sekolah, ada mobil hitam berhenti di depan gerbang rumah. Dari dalam keluar seorang pria berkemeja, rapi, bermobil mewah, namanya Ronald. Dia perwakilan dari perusahaan fashion asing yang ingin mengakuisisi merek daur ulang milik Aris dan Martina. "Saya kagum dengan konsep bisnis Anda, Pak Aris," kata Ronald saat duduk di ruang tamu. "Kami bisa membuat merek ini lebih besar. Kami tawarkan 5 miliar rupiah untuk membeli seluruh saham usaha ini." Aris menatap pria itu sebentar, lalu menoleh ke Martina yang baru masuk membawa Laila. "Dan apa yang terjadi setelah kami jual?" tanya Aris. "Kami ambil alih produksi, pindahkan pabrik ke Jakarta, dan pasarkan global. Kalian bisa pensiun tenang, tinggal nikmati uangnya." Martina menarik napas dalam. Ia tahu, ini bukan hanya soal uang. "Kami mulai ini dari tong sampah," kata Martina pelan. "Bukan untuk dijual ke tangan yang tidak tahu rasanya bangun dari nol." Ronald tersenyum kaku. "Kalau berubah pikiran, hubungi saya." Setelah pria itu pergi, Aris duduk lama di teras. Ia tidak marah, tapi pikirannya berat. "Kalau kita ambil uang itu," katanya pelan, "kita bisa beli rumah baru, sekolah anak-anak lebih bagus, hidup lebih nyaman." Martina duduk di sampingnya. "Tapi rumah kita bukan soal bangunan. Bisnis ini bukan soal barang. Semua ini soal harga diri dan siapa yang kita perjuangkan di belakangnya." Beberapa hari kemudian, Yusuf berdiri di depan kelas, mempresentasikan proyek kecilnya. Di belakangnya, tampak gambar Aris sedang mendorong gerobak tua dan gambar Martina memegang lembar desain produk daur ulang. "Ini ayah dan ibu saya," ucap Yusuf lantang. "Dulu ayah saya mulung plastik, ibu saya model terkenal. Tapi sekarang, mereka berdua kerja bareng bikin dunia jadi sedikit lebih bersih. Teman-teman, pekerjaan itu bukan soal terlihat keren atau tidak, tapi soal manfaat dan kejujuran." Seluruh kelas terdiam. Lalu tepuk tangan panjang terdengar. Hari itu, kepala sekolah menelepon Aris dan Martina. Mereka diminta datang minggu depan untuk berbagi kisah inspiratif di acara sekolah. Undangan seperti itu makin sering datang. Tapi Aris selalu berkata, "Kami bukan orang besar. Kami hanya keluarga yang tidak lupa dari mana kami berasal." Malamnya Yusuf duduk di ruang tamu sambil menggambar bersama Laila. Ia menggambar rumah mereka, halaman luas dengan pohon mangga, ayah dan ibunya sedang tertawa di depan teras. Di pojok kertas, ia menulis, "Rumah ini dulu kecil, tapi sekarang cukup untuk mimpi siapa saja." Aris melihat gambar itu dan mendadak merasa matanya hangat. "Yusuf," katanya pelan,
Kalau nanti kamu besar, jangan lupa cerita ini ke anak-anakmu, supaya mereka tahu tidak ada mimpi yang terlalu besar untuk siapapun, bahkan untuk anak pemulung. Martina mendekap bahu suaminya. Tidak ada pesta, tidak ada perayaan. Tapi malam itu mereka tahu satu hal pasti. Mereka sedang membesarkan dua anak hebat dari rumah yang dulunya kecil dan penuh perjuangan. Martina berdiri di depan cermin, mengenakan dress sederhana warna abu-abu yang menjuntai sampai lutut. Bukan busana panggung, bukan gaun catwalk. Tapi bajunya hari itu terasa lebih berat daripada baju-baju rancangannya dulu di Paris. Pagi ini ia akan tampil di stasiun televisi nasional Indonesia. Bukan untuk sesi foto, bukan untuk promosi produk kosmetik, tapi sebagai narasumber di acara bertema Dari Pemulung Menjadi Pengusaha Sukses. Undangan itu datang setelah beberapa video tentang dirinya dan Aris viral. Mereka diminta hadir sebagai inspirasi keluarga muda Indonesia. Martina masih ragu. Sudah 2 malam ia tidak tidur nyenyak. Bukan karena takut bicara di depan kamera, itu sudah biasa. Tapi karena satu hal yang ia sembunyikan dari Aris. Tawaran kontrak modeling dari rumah mode asal Milan. Kontrak besar. Durasi 3 tahun. Gaji lebih tinggi dari pendapatan bisnis mereka selama 2 tahun terakhir. Ia tidak mendaftar, tapi agensinya mengajukan namanya kembali tanpa sepengetahuannya. Rupanya, ketenarannya yang kembali naik justru membuka pintu lama yang sudah ia tutup rapat. Martina tahu, kalau ia terima tawaran itu, ia harus tinggal di luar negeri lagi. Minimal 9 bulan pertama untuk pengenalan, pelatihan, dan tur. Aris tidak tahu. Anak-anak juga tidak tahu. Sambil duduk di meja rias, Martina memandangi layar ponsel. Email dari Milan itu masih terbuka. Hanya butuh 1 klik untuk membalas dan mengubah arah hidupnya. Tapi saat itu, Yusuf masuk kamar. Wajahnya ceria. "Mama, nanti Yusuf boleh ikut ke TV ya? Aku udah siapkan cerita waktu Mama ajar aku daur ulang botol," katanya sambil menunjukkan secarik kertas penuh coretan. Martina tersenyum kecil. Ditatapnya wajah anak itu. Matanya bersinar, polos, dan penuh rasa percaya. "Boleh, Kak. Tapi jangan lupa mandi dulu ya," jawabnya sambil menyimpan ponsel ke dalam laci, tak jadi membalas email itu. Acara televisi berlangsung lancar. Martina dan Aris duduk berdampingan, menjawab pertanyaan dengan santai. Penonton studio tertawa ketika Aris bercerita tentang awal mula, ia mengajak Martina ke rumah, sambil mulung plastik di tong sampah. Suasana menjadi haru saat Martina mengaku bahwa ia pernah ingin pulang ke negaranya setelah merasa hidup terlalu keras di awal pertemuan mereka. "Yang membuat saya bertahan," ucap Martina, "bukan karena rumah besar atau bisnis yang berhasil, tapi karena saya merasa dihargai sebagai manusia." Tepuk tangan panjang mengisi ruangan. Martina tidak menoleh ke kamera. Ia menatap Aris. Lelaki itu hanya tersenyum tipis, tapi dalam sorot matanya, ia paham semuanya. Malamnya, setelah anak-anak tidur, Martina dan Aris duduk di teras belakang. Angin lembut meniup pohon-pohon kecil yang ditanam Aris sendiri. Tidak ada pembicaraan panjang, hanya keheningan dan cangkir teh hangat. "Aku dapat tawaran kontrak," kata Martina pelan, memecah sunyi. "Milan, 3 tahun. Aris tidak langsung menjawab. Ia hanya memandangi langit gelap di atas sana. "Kamu mau terima?" Martina menggeleng. "Tidak, aku hanya ingin kamu tahu. Aku sempat bingung. Tapi setelah lihat anak-anak, lihat kamu, aku sadar tempatku bukan di sana lagi." Aris memutar cangkir teh di tangannya. "Kamu tahu, waktu aku mulung dulu, aku pernah buang brosur sekolah model ke tong sampah. Aku pikir, orang yang hidup dari penampilan itu terlalu jauh dari hidupku. Tapi ternyata, kamu datang bukan dengan penampilan. Kamu datang dengan keberanian." Martina tertawa kecil. "Dan kamu datang dengan karung goni." Keduanya tertawa pelan. Tidak ada keputusan besar malam itu, karena keputusan sudah diambil jauh sebelum email dari Milan masuk. Martina memilih tetap tinggal. Bukan karena ia tidak mampu bersinar di luar negeri, tapi karena ia sadar, sinar yang paling indah bukan selalu berasal dari lampu sorot catwalk,
melainkan dari mata anak-anak dan suami yang mencintainya dengan jujur. Seminggu kemudian, mereka menghadiri acara wirausaha kecil di balai desa. Martina diminta berbagi pengalaman kepada ibu-ibu rumah tangga yang ingin mulai usaha. Kali ini ia tidak mengenakan make-up tebal atau baju desainer. Ia hanya mengenakan blus batik dan celana hitam longgar. Mulai dari yang sederhana, katanya. Kalau kalian hanya punya 1 botol plastik, mulai dari situ. Jangan tunggu besar untuk bergerak. Karena yang besar tidak akan pernah datang kalau kita diam saja. Salah satu ibu bertanya, "Bu Martina, ibu tidak menyesal meninggalkan dunia modeling?" Martina menjawab dengan mantap, "Saya tidak pernah meninggalkan dunia itu. Dunia itu yang dulu saya jalani. Tapi sekarang saya sedang membangun dunia baru yang lebih bermakna untuk saya." Hari itu Martina baru saja selesai mengepel lantai ruang tengah. Anak-anak sedang bermain di halaman, dan Aris sedang mengecek kondisi salah satu mesin pengolah plastik di gudang belakang. Semuanya berjalan biasa. Tenang, seperti minggu-minggu sebelumnya. Tapi suara mobil asing yang berhenti di depan pagar rumah membuatnya menoleh. Martina mengintip dari balik jendela. Sebuah sedan hitam mengkilap dengan plat nomor luar Jakarta. Pintu belakang terbuka, dan seorang pria tinggi memakai setelan jas hitam turun dengan gaya percaya diri. Martina mengerutkan dahi. Wajah itu tidak asing. Dan benar saja, saat pria itu melepas kacamata hitamnya, jantung Martina langsung berdegup kencang. "Alvaro," gumamnya pelan. Pria itu adalah mantan pacarnya di Venezuela. Bukan sembarang mantan. Alvaro adalah pemilik agensi model yang dulu membesarkan nama Martina. Dulu mereka sempat berencana menikah. Tapi Alvaro selingkuh, dan Martina pergi tanpa pamit ke Asia. Ia tidak pernah membayangkan Alvaro akan menyusul sejauh ini. Alvaro mendekati pintu dan menekan bel. Martina membuka pintu setengah saja. "Martina," sapa Alvaro dalam bahasa Spanyol yang masih lancar. "Kamu cantik seperti biasa. Bahkan lebih alami sekarang." Martina tidak tersenyum. "Kamu ngapain ke sini?" Alvaro langsung menunjuk ke sedan. "Aku ke Indonesia untuk bisnis. Tapi begitu tahu kamu tinggal di sini, aku nggak tahan untuk mampir. Ada yang perlu kita bicarakan." Martina menghela napas. "Kalau kamu datang untuk ajak aku balik, jawabannya tidak." Alvaro tertawa kecil. "Kamu belum dengar penawarannya. Aku bangun kantor cabang di Jakarta. Aku mau kamu jadi wajah utama. Nama kamu masih besar. Bahkan setelah sekian tahun, media di Amerika Latin masih pakai foto kamu. Kamu bisa gabung tanpa pindah kota. Kita kerja bareng lagi, seperti dulu." Martina menatapnya tajam. "Dulu kamu menghancurkan aku. Sekarang kamu datang bawa tawaran manis, seolah-olah masa lalu nggak pernah ada." Alvaro mendekat. "Aku minta maaf. Aku salah. Tapi kita sudah dewasa, kan? Kita bisa mulai dari awal. Profesional, saya. Lagi pula, kamu pantas lebih dari hidup seperti ini." Ia menatap rumah Aris. "Pemulung?" Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari belakang. Aris muncul dari arah samping rumah, tangan masih kotor oli mesin. Ia melihat keduanya, lalu menoleh pada Martina. "Semua baik?" Martina mengangguk. "Ini Alvaro, kenalan lama." Aris mendekat, menjabat tangan pria itu. "Saya Aris, suami Martina." Alvaro sedikit kaget. "Oh, jadi kamu?" Aris tidak menjawab. Ia hanya tersenyum sopan. Lalu berkata pada Martina, "Aku bersihin tangan dulu ya." Kemudian ia pergi ke dapur tanpa satupun kata kasar atau ekspresi kesal. Alvaro menatap kepergian Aris lalu berkata, "Kamu serius dengan dia? Maksudku dia bukan dunia kamu, Martina." Martina menatapnya dalam-dalam. "Justru karena dia bukan dari dunia lama, aku bisa bernapas. Dia nggak pernah bohong, nggak pernah pura-pura. Hidup kami sederhana, tapi jujur." Alvaro terdiam. Ia sadar semua rayuan sudah tidak mempan. Martina bukan lagi gadis yang dulu bisa ia kendalikan dengan uang dan janji manis. Akhirnya ia berkata, "Kalau kamu berubah pikiran,
Kantor cabangku di Jakarta buka bulan depan. Aku tetap akan kirim kontrak. Tapi kalau kamu buang, aku paham. Martina mengangguk dingin. Terima kasih sudah mampir. Alvaro melangkah pergi tanpa menoleh. Martina menutup pintu pelan. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena lega. Kali ini, ia berhasil berdiri di hadapan masa lalunya tanpa ragu. Malamnya, Martina bercerita semua pada Aris. Ia jujur tentang siapa Alvaro, tentang kontraknya, dan tawaran barunya. Aris hanya mengangguk pelan. Kamu nggak salah punya masa lalu. Aku pun punya. Tapi kamu yang sekarang, itu yang aku cinta. Martina mendekat, menyandarkan kepala di bahu suaminya. Aku tidak butuh panggung lagi, Riz. Kamu dan anak-anak udah lebih dari cukup. Di luar, lampu-lampu rumah kecil itu menyala hangat. Angin malam membawa aroma bunga melati dari halaman. Dunia Martina sudah berubah, dan kali ini, ia tidak menyesal sama sekali. Pagi itu, rumah Aris mulai sibuk sejak azan subuh. Martina sudah di dapur, menyiapkan bekal untuk kedua anaknya, Rania dan Dito. Usia mereka tak terpaut jauh, hanya beda 1 tahun. Rania duduk di kelas 3 SD, Dito di kelas 2. Keduanya pintar, aktif, dan selalu penasaran terhadap apapun. Bu, hari ini aku presentasi soal cita-cita, kata Rania sambil menyuap nasi. Aku mau jadi ilmuwan luar angkasa. Martina tersenyum, mengusap kepala putrinya. Bagus itu. Jangan lupa bawa alat peraganya ya. Ibu udah siapin. Dito menimpali dengan suara lantang. Kalau aku mau jadi pembuat robot, biar bisa bantu bapak angkut sampah lebih cepat. Aris yang baru keluar dari kamar mandi tertawa kecil. Bapak nggak mulung lagi, Dit. Sekarang udah punya usaha sendiri. Ya, tapi kan usaha bapak dari sampah juga, sahut Dito mantap. Anak itu tidak salah. Usaha Aris memang berawal dari limbah plastik. Sejak beberapa bulan terakhir, ia bersama warga sekitar membentuk koperasi pengolahan plastik. Ia membeli mesin pencacah, merekrut tetangga yang dulu menganggur, dan melatih mereka memilah dan membersihkan botol, kemasan, serta plastik kresek bekas. Usahanya perlahan naik. Aris menjual hasil cacahan ke pabrik besar yang memproduksi bahan daur ulang. Ia tak hanya menyerap tenaga kerja lokal, tapi juga menyulap lingkungan sekitar, jadi lebih bersih. Martina membantu dari balik layar, mencatat pembukuan, mendesain brosur, sampai mengurus media sosial koperasi. Hari itu, setelah mengantar anak-anak ke sekolah, Aris dan Martina pergi ke rumah Pak Lurah. Ada rapat kecil dengan beberapa tokoh kampung. Aris berniat mengusulkan program bank sampah terpadu. Kalau warga semangat buang sampah pada tempatnya dan bisa ditukar beras atau sabun, mereka pasti mau. Jelas Aris. Pak Lurah manggut-manggut. Ide kamu bagus, Riz. Cuma nanti pasti ada yang iri. Dulu waktu kamu masih bawa karung goni, mereka cuek. Sekarang kamu sukses, pasti ada yang nyinyir. Aris tersenyum. Saya nggak peduli, Pak. Selama niat kita benar, pasti jalan. Rapat selesai sebelum zuhur. Dalam perjalanan pulang, Martina membuka obrolan. Riz, kamu nggak pernah cerita. Kenapa dulu kamu bisa punya rumah sebagus itu? Padahal kerja kamu mulung. Aris menghela napas, lalu menatap jalan di depan. Aku dulu kerja di kapal, jadi tukang masak. 3 tahun muter-muter dari pelabuhan ke pelabuhan. Dapat gaji besar, tapi hidup nggak tenang. Banyak teman jatuh ke narkoba, judi, sampai masuk bui. Aku pulang waktu ibu sakit keras. Dia titip pesan sebelum meninggal. Hidup itu bukan soal jauh-jauh mencari uang, tapi soal dekat-dekat mencari berkah. Martina mendengarkan dengan diam. Aku jual semua tabungan, bangun rumah. Sisanya aku mulai mulung, bukan karena nggak punya kerja, tapi karena aku suka. Suka lihat sampah jadi berguna, kayak hidup aku. Dulu sempat nggak dianggap, tapi akhirnya pelan-pelan punya arti. Martina menggenggam tangannya. Kamu bukan cuma kasih arti ke hidup kamu, Riz, tapi juga ke hidup aku. Sore harinya, rumah mereka didatangi seorang wartawan dari stasiun televisi swasta.
Ia ingin membuat liputan tentang koperasi daur ulang milik Aris. Berita viral tentang Martina yang dulu ditemukan di trotoar ternyata masih menarik minat media. Kami ingin tahu bagaimana Ibu Martina yang mantan model Venezuela bisa betah hidup di sini, bersama suami yang awalnya pemulung, tanya sang wartawan. Martina tertawa kecil. Saya justru bahagia di sini. Dulu saya berdiri di atas panggung. Sekarang saya berdiri di samping orang yang membuat saya merasa cukup. Bukan hartanya, tapi hatinya. Wartawan itu merekam setiap kata, bahkan sempat meneteskan air mata saat Martina menunjukkan ruang kerja koperasi, tempat para tetangga bekerja sambil tertawa-tawa. Laporan itu tayang 2 malam kemudian. Judulnya, Dari Trotoar ke Rumah Bahagia, Kisah Martina dan Aris. Tayangan itu viral, banyak komentar positif membanjiri akun media sosial koperasi. Beberapa lembaga donor luar negeri bahkan mengirim email untuk menawarkan bantuan peralatan. Tapi, Aris tetap tenang. Ia tidak buru-buru menerima semua tawaran. Kita pilih yang benar-benar mau bantu, bukan yang cuma cari nama, ujarnya pada Martina. Malam itu, saat semua orang sudah tidur, Martina duduk di teras. Ia memandangi langit yang cerah. Di tangannya, ada kertas gambar Rania dan Dito. Gambar keluarga sederhana dengan tulisan kecil di bawahnya. Ayah Aris, Ibu Martina, Rania, Dito. Keluarga bahagia. Martina tersenyum. Ia menoleh ke dalam rumah, ke arah suaminya yang sedang mengecek laporan keuangan koperasi sambil menguap. Hidup mereka mungkin tidak seperti cerita dongeng. Tapi semua yang mereka miliki hari ini adalah hasil dari kerja keras dan ketulusan. Bukan karena nasib yang mendadak berubah, tapi karena mereka tidak pernah menyerah, dan itu lebih dari cukup. Hari-hari Aris dan Martina semakin sibuk. Sejak koperasi mereka viral, banyak pihak datang. Ada mahasiswa yang ingin penelitian, komunitas lingkungan yang minta kerjasama, bahkan selebriti yang ingin berkunjung demi konten sosial media mereka. Semuanya datang membawa senyum, kamera, dan proposal. Awalnya Aris terbuka. Tapi semakin lama, ia mulai kewalahan. Beberapa tamu datang hanya untuk memamerkan diri. Ada yang pura-pura peduli, padahal hanya mau foto-foto lalu menghilang. Martina pun mulai merasa rumah mereka bukan lagi tempat tenang seperti dulu. Riz, kita perlu atur jadwal tamu, ujar Martina suatu malam. Aris mengangguk. Aku tahu, tapi kalau kita tolak, nanti dibilang sombong. Martina menatap suaminya lelah. Kita bukan selebriti, kita cuma pengelola koperasi. Kita butuh ruang untuk jadi manusia biasa juga. Konflik pertama datang dari dalam koperasi. Salah satu pekerja lama, Pak Suro, mulai mengeluh soal pembagian hasil. Ia merasa kontribusinya tak dihargai, karena sejak awal ia yang membantu Aris memilah dan mengumpulkan botol. Sekarang semuanya serba digital, Riz. Istrimu yang pegang semua, keluh Pak Suro di depan beberapa pekerja. Kamu berubah sejak viral. Aris menahan emosi. Ia paham perasaan Pak Suro, tapi ia juga tak bisa membiarkan usaha yang dibangun dengan jujur jadi rusak, karena rasa iri. Saya nggak pernah lupakan bantuan Bapak. Tapi kita nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Sistem sekarang untuk kebaikan semua, jawab Aris. Namun bibit retak itu sudah tumbuh. Beberapa pekerja lain mulai ikut bergosip. Mereka bilang koperasi itu milik Aris dan istrinya saja, bukan milik bersama. Suasana kerja jadi canggung. Martina mulai jarang ke lokasi. Ia lebih banyak di rumah, membantu anak-anak belajar. Kalau begini terus, nanti koperasi bisa pecah, Riz, ujar Martina pelan. Aris tahu itu, tapi ia juga sadar, menyatukan banyak kepala tidak semudah mengumpulkan botol plastik. Di rumah, tantangan lain muncul. Rania, yang sekarang duduk di kelas 4, mulai berubah. Ia sering marah-marah tanpa alasan. Nilainya turun. Ia menolak makan malam bersama keluarga, lebih memilih mengurung diri di kamar sambil memainkan ponsel. Martina curiga. Suatu malam, ia masuk ke kamar Rania diam-diam dan melihat isi pesan di ponsel. Ternyata, ada beberapa teman yang mengolok-olok Rania di grup WhatsApp sekolah. Masa anak pemulung mau jadi astronot?
Emaknya bule, tapi bapaknya pemulung. Kasihan banget, Martina menahan air mata. Ia tak tega melihat anaknya menjadi korban ejekan. Esok paginya, ia bicara dengan Aris. Kita perlu bicara ke sekolah. Rania dibuli, ujar Martina lirih. Aris mengepalkan tangan. Kenapa harus anak kita yang kena, ya? Padahal dia nggak salah apa-apa. Mereka datang ke sekolah, menemui wali kelas dan kepala sekolah. Pihak sekolah berjanji akan menindaklanjuti, tapi Aris tahu semua tidak bisa selesai dalam semalam. Rania perlu waktu untuk pulih. Malam harinya, Aris duduk di kamar Rania. Ia tak banyak bicara, hanya menyerahkan kotak kecil berisi miniatur pesawat luar angkasa. Bapak dulu dikatain pemulung, dibilang kotor. Tapi lihat sekarang, Bapak bisa kasih pekerjaan ke banyak orang. Jangan pernah percaya kata-kata orang yang tujuannya menjatuhkan, kata Aris pelan. Rania menangis di pelukannya. Martina melihat dari pintu, menahan haru. Beberapa hari kemudian, koperasi mereka kedatangan undangan dari pemerintah provinsi. Aris diminta menghadiri seminar wirausaha lingkungan di kota besar, bahkan diminta tampil sebagai pembicara. Martina menyarankan agar Aris berangkat. Tapi kalau aku pergi, kamu sendiri di rumah. Anak-anak masih butuh kamu, ujar Aris ragu. Aku bisa urus, kamu juga perlu beri contoh ke masyarakat. Tunjukkan kalau usaha dari bawah bisa naik tanpa korupsi, tanpa tipu-tipu. Akhirnya, Aris berangkat. Ia menginap 2 malam di kota. Martina menggantikan mengurus koperasi, mencatat laporan, mengatur stok, bahkan menyelesaikan perdebatan kecil antar pekerja. Ia melakukannya dengan tenang, walau lelah. Saat Aris pulang, koperasi tetap rapi. Anak-anak dalam kondisi baik, tapi wajah Martina mulai menunjukkan kelelahan. Matanya merah, pundaknya pegal. Kamu capek banget ya? Tanya Aris. Malam itu, Martina tertawa kecil. Bukan capek fisik, tapi capek ngadepin orang-orang yang lupa kalau semua ini dulunya dari nol. Aris duduk di sampingnya. Mereka berdua diam. Tak ada musik, tak ada suara anak-anak. Hanya suara kipas angin tua yang berderit. Kalau kamu mau berhenti, aku siap, Tin, kata Aris. Martina menoleh. Berhenti ngurus koperasi? Bukan, berhenti cari pengakuan dari orang. Kita bisa hidup cukup, tanpa harus terus-menerus dilihat. Asal kamu bahagia, aku ikut. Martina tersenyum. Aku nggak mau berhenti, tapi aku mau kita pelan-pelan. Jangan terbakar ambisi. Kita jalan secukupnya, bukan secepat-cepatnya. Malam itu, mereka membuat keputusan bersama. Mereka akan menyederhanakan banyak hal. Jadwal tamu, program koperasi, bahkan eksposur media. Mereka akan kembali ke semangat awal, membantu sesama, bukan mengejar sorotan. Dan seperti itu, mereka kembali menjadi 2 orang biasa yang memulai segalanya dari nol. Bukan karena terpaksa, tapi karena mereka tahu, hidup yang tenang lebih mahal dari apapun. Beberapa bulan kemudian kehidupan mereka jauh lebih sunyi. Aris kembali jadi pengepul mandiri. Ia membawa motor roda 3, keliling kampung seperti dulu. Tapi kini ia dihormati. Bukan karena viral, tapi karena kisahnya hidup dan nyata. Martina membuka kelas keuangan rumah tangga gratis di balai desa. Ia mengajari ibu-ibu cara menyusun anggaran, menyimpan uang, dan membedakan kebutuhan dari keinginan. Anak-anak mereka tumbuh sehat. Rania, yang dulu sempat dibuli, kini jadi duta lingkungan di sekolah. Ia sering tampil di panggung kecil, berbicara soal bumi, daur ulang, dan keberanian untuk tetap jadi diri sendiri. Dan suatu pagi, saat Aris duduk di beranda rumahnya yang sederhana, ia memandangi matahari terbit sambil menyeruput kopi hitam. Ia tersenyum, bukan karena semuanya sempurna, tapi karena akhirnya ia tahu, hidup itu bukan soal menang atau kalah, bukan soal kaya atau miskin, tapi soal siapa yang tetap berdiri, meski jatuh berkali-kali. Dan ia, bersama Martina, memilih untuk tetap berdiri.